Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita berjumpa dalam suasana sukacita, di mana Tuhan masih menyertai kita, membimbing kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam menjalani hari-hari kita akan ditaburi oleh firman Tuhan yang mengarahkan spiritualitas dan kehidupan kita untuk tetap dekat dengan Allah. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 4 ayat 34. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi di dok Yesus ma, anggo si panganot ki, ima namangi hutkon hagiot ni namar surwau, jana pasidukon perkarejoan na nilehenia sikarejohonotku." Dalam bahasa Indonesia, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita bersama dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai, kemudian yang kita dampingi tersebut, sudah kita tahu bahwa dia sudah beberapa waktu tidak makan. Maka apa yang terjadi bagi kita adalah kekhawatiran, ingin mengajaknya untuk makan, sehingga dia mendapat kekuatan dan tenaga yang baru. Demikian yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus bersama dengan mereka di dalam pelayanannya. Pada saat itu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang berada di tepi sumur. Kemudian Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air kehidupan. Ketika Yesus setelah selesai menceritakan itu, ternyata perempuan Samaria itu menceritakan kepada orang banyak akan apa yang sudah dinyatakan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Cerita ini menjadikan orang banyak berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus dan meminta perhatian daripada Yesus. Sehingga dengan berbagai banyak yang datang kepada Yesus, Yesus tidak makan. Sehingga para murid-murid menjadi khawatir dan menyatakan untuk makan dulu, untuk melanjutkan kepada pekerjaan selanjutnya. Keadaan yang demikian adalah merupakan yang wajar sebagai orang dekat dengan Yesus. Dan respon Yesus untuk melihat apa yang murid-murid pikirkan dan murid-murid tanggapi adalah, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Maka Yesus mengatakan bahwa kekuatannya, makanannya adalah melakukan kehendak yang mengutus Dia. Melakukan kehendak Allah, itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupannya. Itulah yang menjadi sumber energi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita? Sering orang menjadikan makanan menjadi penting daripada kedekatan dengan Tuhan. Kesibukan kita sering menghalangi untuk aktivitas kita menjadi dekat dengan Allah. Kita begitu peduli dengan makanan jasmani kita ini. Kita sangat peduli dengan kekosongan perut kita. Dan kita peduli dengan income, pemasukan yang terjadi bagi kita, yang datang melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Namun, melalui ini Yesus mau mengarahkan kepada murid-muridnya, seberapa pedulikah kita terhadap kebutuhan spiritualitas kita. Ketika tubuh kita menjadi membutuhkan makanan, sesungguhnya spiritualitas kita, rohani kita juga membutuhkan makanan yang diisi setiap saat. Bagaimana mengisinya? Adalah mempraktekkan firman di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mengatakan adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Dia yang mengutus. Artinya
sebagai orang percaya juga kita diajak untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya mengetahui banyak tentang firman, tidak cukup hanya melakukan ibadah-ibadah dalam kehidupan kita, tidak cukup doa dan persembahan-persembahan yang kita lakukan, namun harus dilanjutkan dengan melakukan kehendak Allah di dalam segala aktivitas kita. Mari kita cek kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan setiap harinya adalah melakukan kehendak Allah? Menuruti kehendak Allah? Meneladani kehendak Allah? Ketika Yesus ditawarkan oleh murid-murid dengan makanan jasmani, Yesus memperlihatkan kebutuhan makanan rohani. Sehingga orang yang mengikut Yesus sesungguhnya ketika dia peduli dengan jasmaninya, harus juga peduli dengan rohaninya. Yang kedua, Yesus mengatakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan agar menebus kita sebagai orang yang berdosa. Apa pekerjaan kita yang diberikan Tuhan? Kita dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, dan baptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kehendak Bapa di dalam menyelesaikan untuk melanjutkan pekerjaan Bapa yang diserahkan kepada kita. Artinya, kehidupan kita tidak terlepas daripada sifat pengajaran kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui orang percaya itu, orang mampu melihat Yesus. Melalui wajah-wajah dan perilaku orang-orang yang mengatakan mempercayai Yesus Kristus, kelihatanlah wajah Kristus. Dengan demikian kita melanjutkan, menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam berbagai hal kita memang memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing. Namun kita memiliki kesamaan, yaitu untuk mengenyangkan spiritualitas kita dan melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, mari kita lakukan untuk mengenyangkan spiritualitas dan melanjutkan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami untuk menjadi menyaksikan kebenaran Kristus dan mengenyangkan spiritualitas kami. Bapa kami yang baik, jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan firman ini, jadikan menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka tetap merasakan kehausan akan spiritualitas, sehingga terus bersekutu dengan Tuhan dan mengaktualisasikan persekutuannya dalam perilaku yang penuh kasih, penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkatilah setiap yang mendengarkan firman ini, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala permohonan dan permintaannya, biarlah Tuhan mewujud nyatakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.